Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pertemuan pertama setelah kita liburan pada bulan Ramadan tahun 1441 Hijriah atau 2020 Miladiyah. Kita sudah membahas kitab Bulughul Maram sampai pada kitabus shalah, dan terakhir adalah bab tentang sujud syukur. Bahwasanya Rasulullah SAW kalau mendapatkan satu nikmat yang besar, misalnya orang-orang masuk Islam, maka beliau syukur kepada Allah dengan melakukan sujud syukur. Ya, sudah kita bahas kemarin sujud syukur. Ya, bacaannya adalah tahmid, pujian kepada Allah karena tujuannya untuk bersyukur. Boleh juga dengan bacaan sujud yang biasanya juga sah. Kita lanjutkan bab baru sekarang. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bab salatit tatawwu'. Bab salat sunnah. Salat sunnah memiliki 3 nama, ya. Boleh disebut salat sunnah, boleh disebut salat tatawwu', boleh disebut salat nafilah. Semuanya sama, yaitu salat sunnah maksudnya. Tatawwu' sendiri artinya adalah sukarela. Disebut tatawwu' karena tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun nafilah itu artinya adalah tambahan. Disebut tambahan karena tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sifatnya adalah tambahan. Allah menyebutkan dalam surat Al-Isra istilah nafilah itu. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dari sebagian waktu malam tahajudlah engkau sebagai tambahan untuk engkau. Nah, maka istilah nafilah adalah istilah yang bersumber dari Al-Quran. Adapun istilah tatawwu' ini istilahnya bersumber dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat dalam hadis yang sahih, saya ingatnya adalah riwayat Imam Bukhari. Kata kuncinya an tatawwu'. Nah, di sini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seseorang anil Islam, tentang kewajiban Islam. Apa sih Islam itu? Nah, maka beliau mengatakan yang pertama adalah khamsu salawatin fil yaumi wal lailah. Kamu wajib 5 kali salat sehari semalam. Maka orang ini bertanya, hal alayya ghairuha? Apakah ada kewajiban selain dari 5 waktu tadi? Qala la. Nabi mengatakan tidak ada yang wajib lagi. Illa an tatawwa', kecuali kalau kamu sukarela melakukan sholat sunnah. Nah, ini istilah tatawwu', istilahnya sumbernya dari sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadisnya muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa fadilah sholat sunnah? Mari kita bahas. Hadis 346 dalam kitab Bulughul Maram, an Rabi'ah bin Ka'b al-Aslami. Rabi'ah bin Ka'ab ini adalah seorang sahabat Nabi yang menjadi pembantu Nabi. Jadi seperti Anas bin Malik, ya. Radhiyallahu anhu qala li, bersabda kepada saya an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sal, mintalah. Faqultu, maka aku berkata, as'aluka, aku minta kepada engkau wahai Nabi, murafaqataka, untuk menemani engkau, menjadi temanmu, fil jannah, di dalam jannah. Jadi sebagaimana di dunia saya menjadi pembantumu, maka saya juga ingin menemani engkau dalam jannah. Faqala, maka Nabi bertanya, awa ghaira dzalik, apakah ada selain itu? Jadi minta apa lagi selain itu, ada enggak? Qultu, maka aku berkata, huwa dzal, dia itu saja. Jadi saya tidak minta yang lain. Qala, maka Nabi bersabda, fa'inni, maka tolonglah aku, ala nafsika, terhadap dirimu, maksudnya untuk supaya kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan tadi, bikasratis sujud, dengan memperbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Yang dimaksud kasratus sujud, banyak sujud, ini maksudnya adalah salat sunnah, ya. Jadi tidak hanya sujud saja. Karena kalau sujud saja tanpa apa-apa tiba-tiba sujud, itu tidak disyariatkan. Nah, maka yang dimaksud sujud di sini adalah salat sunnah. Karena itulah hadis ini dimasukkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam bab apa? Salat tatawwu', ya, karena maksudnya adalah salat sunnah. Jadi fadilahnya salat sunnah apa? Fadilahnya adalah meninggikan derajat kita, sehingga
kita bisa naik derajatnya dalam surga, derajat yang tinggi, sehingga kalau Nabi Muhammad SAW berada di derajat yang tinggi, kita bisa menyusul beliau, bisa bersama dengan beliau di dalam jannah. Karena itu kalau kita pengen bersama Nabi dalam jannah, nah ini kuncinya ya. Fa'inni ala nafsika bikathratis sujud. Banyak sholat sunnah. Banyak itu berapa? Banyak itu nggak ada batasnya. Imam Ahmad sholat sunnah sehari semalam 300 rakaat. Harun ar-Rasyid, pemerintah itu ya, khalifah itu, dia sholat sunnah sehari semalam 100 rakaat. Itu sesuai sabda Nabi, as-salatu khairu maudhu. Salat adalah amal terbaik yang diletakkan di bumi. Faman istata'a, barang siapa yang mampu ayyastakfir, untuk memperbanyak salat sunnah, falyastakfir, maka hendaklah memperbanyak salat sunnah. Hadis riwayat Tabarani, derajatnya sahih ya. Karena itu mari kita perbanyak salat sunnah. Ada salah satu salat sunnah yang sudah dilupakan oleh kaum muslimin, yang bisa kita terapkan malam ini juga, yaitu sabda Nabi SAW, idza dakhalta ila manzilika, kalau kamu masuk ke rumah, jadi setelah pulang dari masjid, dari pengajian masuk ke rumah, fasholli rak'atain, maka salatlah 2 rakaat, tamna'anika madkhalas su, niscaya keduanya akan menjaga kamu dari keburukan. Hadis riwayat Bazzar dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman. Nah, insyaallah siap melakukan betul? Siap ya insyaallah. Ya, nanti pulang ke rumah salat sunnah 2 rakaat. Ya. Dan kemudian dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di sini bersabda, sal, mintalah. Kenapa beliau menyuruh sahabatnya ini untuk meminta? Ini karena Nabi berterima kasih. Nabi sudah dibantu oleh Rabi'ah bin Ka'ab. Rabi'ah kan pembantunya Nabi. Nah, maka Nabi pengen berterima kasih, maka beliau mengatakan, kamu minta apa terserah. Ya, mau saya kasih. Mau minta istri, saya kasih. Mau minta duit, saya kasih duit. Ternyata yang diminta bukan istri, bukan duit, bukan rumah, tapi dia hanya minta satu saja, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ini menunjukkan fadilahnya Rabi'ah bin Ka'ab, seorang sahabat Nabi yang fikirannya hanyalah mikir masalah akhirat. Mikir masalah akhirat itu adalah fadilah besar yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Pada surat Shad ayat 46, setelah Allah menyebutkan tentang hamba-hambanya yang mulia, Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Ya'qub, kemudian Allah mengatakan, inna akhlasnahum bi khalisatin dzikraddar. Sesungguhnya kami Allah telah memurnikan mereka, nabi-nabi tadi, bi khalisatin, dengan sesuatu perkara yang murni, yaitu apa? Dzikraddar, ingat kepada kampung akhirat. Jadi mikir akhirat ini satu kekhususan yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hamba yang mulia. Maka ini Rabi'ah bin Ka'ab ini seorang sahabat Nabi yang sangat mulia, dia mikirnya hanya mikir akhirat, tidak sempat mikirkan dunia. Bandingkan dengan kondisi kita ya, betapa jauhnya. Fanastaghfirullahal azim. Kita lanjutkan hadis berikutnya 347. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, hafiltu, aku hafal, minan nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, 10 rakaatin, 10 rakaat, yaitu salat sunnah. Yang pertama adalah rak'ataini qabla dhuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Yang kedua, rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Yang ketiga, rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat lagi setelah maghrib, fi baiti, di rumahnya, tidak di masjid. Kecuali yang ikut pengajian, nah, maka di masjid ya. Wa rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat lagi setelah isya, fi baiti, juga di rumahnya. Tapi ada juga sahih bahwasanya Nabi salat setelah isya di masjid, ada juga yang sahih ya. Wa rak'ataini qabla subuh, dan 2 rakaat sebelum subuh. Berarti sudah berapa ini? Sudah 10 ya. Nah, maka di sini dikatakan tadi 10 rakaatin, 10 rakaat salat sunnah. Wa fi riwayatin lahuma, dalam satu riwayat bagi Bukhari Muslim,
wa raka'ataini dan 2 rakaat ba'dal Jum'ah setelah Jumat fi baitih di rumah beliau. Hadis ini bicara tentang salat sunnah qabliyah dan ba'diyah. Disebut salat sunnah apa? Rawatib. Ada qabliyah sebelum salat wajib, ada ba'diyah setelah salat wajib. Salat sunnah rawatib ini fungsinya 2. Pertama, untuk menambal kekurangan-kekurangan kita di dalam salat wajib kita. Yang kedua, supaya kita sudah persiapan sebelum kita masuk salat wajib, seperti ada pemanasan. Seperti orang renang itu kan perlu pemanasan dulu, baru renangnya jadi bagus. Nah, salat juga begitu. Sebelum kita masuk salat wajib, maka ada pemanasan dulu, yaitu salat sunnah, sehingga jiwa kita sudah siap, sehingga masuk salat wajib lebih sempurna kondisi jiwa kita insyaallah ta'ala. Mari kita lihat hadisnya yang menunjukkan kepada hikmah dari salat sunnah ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawmal qiyamati min 'amalihi shalah." Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari hamba pada hari kiamat dari amalannya adalah salat. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya baik, beruntung dan sukses. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Kalau salatnya rusak, maka rugi dan rugi. Wa in intaqasa min faridatin qala Rabb. Kalau ada kekurangan pada salat fardunya, Allah bertanya, "Ungduru hal li'abdi min tatawwu." Perhatikanlah wahai para malaikat, apakah hambaku ini yang salatnya kurang ini, apakah dia punya salat sunnah? Fayukammilu biha man taqassa minal faridah. Lalu Allah pun menyempurnakan dengan salat sunnahnya tadi kekurangan yang terjadi pada salat fardu. Thumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalik. Kemudian seluruh amalnya yang lain diperlakukan seperti itu juga. Artinya puasa wajib kekurangannya ditambal dengan puasa sunnah. Karena itu sebagaimana sholat wajib itu ada qobliyah sama ba'diyah, maka puasa wajib juga apa? Ada qobliyah sama ba'diyah. Ramadan ini wajib, qobliyahnya puasa Sya'ban, Nabi sering puasa Sya'ban. Ba'diyahnya puasa Syawal, ya, Nabi puasa Syawal 6 hari. Nah, maka salat fardu pun juga begitu, puasa fardu pun juga begitu. Kekurangan-kekurangannya ditambal dengan sunnah-sunnahnya. Hadis ini riwayat Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, derajatnya sahih. Rak'ataini qabla dhuhur, 2 rakaat sebelum zuhur. Tapi nanti akan kita baca juga hadis sahih 4 rakaat sebelum zuhur. Rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur. Tapi nanti akan kita baca juga 4 rakaat setelah zuhur. Rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib fi baiti, di rumahnya. Nah, ini kata-kata fi baiti ini perlu digarisbawahi. Kenapa? Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak melakukan sholat sunnah ba'da maghrib di masjid. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur orang-orang yang sholat sunnah setelah maghrib di masjid dengan sabda Nabi, "Hadhihi sholatul buyut." Ini adalah sholatnya rumah, yakni subhata ba'dal maghrib, yaitu sholat sunnah setelah maghrib. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya sahih. Karena itu sebaiknya setelah maghrib, kalau kita memang tidak di masjid, maka sholat sunnahnya di rumah masing-masing. Tapi kalau kita di masjid, ya tentu saja sholat sunnahnya di masjid. Lebih baik sholat sunnah di rumah. Kenapa? Mari kita lihat. Haitsu la yarahun nas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul rajul tatawwu'an." Salat seseorang, salat sunnah, haitsu la yarahun nas, di tempat yang tidak dilihat manusia, di rumahnya sendiri, ta'dilu salatahu ala a'yunin nas, itu sebanding dengan salatnya yang dilihat oleh orang banyak, yaitu yang di masjid, 25 kali lipat. Hadis riwayat Abu Ya'la, derajatnya sahih. Nah, panjenengan pilih pahala 1 apa pahala 25?
Kalau pahala 1 maka sholat sunnah setelah maghrib di masjid. Kalau pahala 25 sholat sunnah setelah maghrib di rumah. Sama dengan sholat jamaah. Sholat jamaah di masjid, sholat wajib ya, itu pahala 27. Tapi kalau di rumah maka pahala 1. Nah pilih mana terserah. Monggo. Baik. Ketika safar, apakah sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah ini masih dilakukan atau tidak? Ada dua pendapat ulama. Menurut mayoritas para sahabat, bahwasanya sholat sunnah rawatib ini tetap dilakukan. Menurut Ibnu Umar, menyelisih kebanyakan para sahabat, bahwasanya beliau tidak melakukannya. Ya. Maka yang melakukan punya qudwah, yaitu para sahabat yang banyak. Yang tidak melakukan juga punya qudwah, yaitu Ibnu Umar. Dan Ibnu Umar mengatakan, saya tidak salat sunnah rawatib ketika safar karena Nabi tidak melakukannya. Nah, maka silahkan mau melakukan atau tidak. Kalau Imam Bukhari pilih untuk tidak melakukan karena sesuai dengan apa yang dipraktekkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian Raka'ataini ba'dal isya fi baiti, 2 rakaat setelah isya di rumahnya. Tapi ada juga hadis sahih dalam kitab Sunan bahwasanya Nabi setelah isya salat 4 rakaat di rumah beliau. Nah, maka boleh 4, boleh 2. Raka'ataini qabla subuh, 2 rakaat sebelum subuh. Nanti akan kita baca suratnya apa saja yang dibaca pada 2 rakaat ini. Kemudian ini raka'ataini ba'dal jum'ah, 2 rakaat setelah Jumat. Nah ini yang dilakukan oleh Nabi SAW, tetapi beliau sendiri menyuruh untuk sholat setelah Jumatan itu 4 rakaat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza shalla ahadukumul jumu'ah", kalau seseorang sudah selesai sholat Jumat, falyusalli ba'daha arba'an, maka hendaklah dia sholat setelah Jumat tersebut 4 rakaat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, maka kita bebas. Mau 2 rakaat berarti sesuai perbuatan Nabi, mau 4 rakaat berarti sesuai sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua-duanya adalah sunnah Nabi, boleh dipilih mana aja. Boleh juga 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah, jadi 4. Sebagian ulama pilih begitu, 2 rakaat di masjid, 2 rakaat di rumah, supaya melakukan 2 sunnah Nabi, yaitu 2 rakaat setelah Jumat di rumah dilakukan, dan 4 rakaat setelah Jumat juga dilakukan, menggabungkan 2 hadis. Maka caranya sebagian ulama seperti itu tadi. Hadis 348, wali Muslimin, diriwayatkan oleh Imam Muslim, karena adalah Nabi idza tala'al fajr, kalau sudah terbit fajar, la yusalli, beliau tidak salat illa rak'atain, kecuali hanya 2 rakaat khafifataini, yang ringan. Jadi sunnahnya, sholat sunnah sebelum subuh, sholat sunnah fajar itu dilakukan secara khafif, secara ringan. Dan ini pendapat mayoritas para ulama. Menyelisih mereka madhab Hanafi. Kalau madhab Hanafi, sholat sunnah sebelum subuh itu malah dipanjangkan. Baca surat Qaf misalnya, baca surat At-Tur yang panjang-panjang, karena waktunya masih fresh, maka enak kalau kita sholatnya panjang-panjang. Nah yang sesuai sunnah Nabi adalah khafifatain, ringan. Maka kalau ada dua orang, satunya salat sebelum subuh rakaatnya ringan, bacanya kulhu sama al-ikhlas, satunya lagi membaca surat yang panjang, maka dua-duanya ini benar, boleh. Tetapi yang lebih afdal adalah yang pendek. Kenapa? Sesuai sunnah Nabi SAW. Tetapi yang panjang juga boleh, nggak ada masalah, tidak dilarang oleh Nabi SAW. Nah sekarang khafifatain ini, ringan ini bacaannya apa? Ini akan kita temukan jawabannya pada hadis yang lain. Sayangnya hadisnya tidak disebutkan secara urut di sini. Nah ini hadis 359. Yaitu Nabi membaca surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Ini sebenarnya hadis ini 359 sangat bagus kalau ditaruh setelah hadis tadi, yaitu hadis 348, supaya urut, supaya kita tahu apa yang dibaca oleh Nabi pada 2 rakaat ringan sebelum subuh ini.
Tapi karena inilah urutannya penulisan dari Ibnu Hajar, ya kita nggak mengubah-ubah. Kita lanjutkan hadis 349. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana adalah la yada' tidak meninggalkan arba'an qabla dhuhri 4 rakaat sebelum zuhur wa rak'ataini qabla al-ghadati dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nah, kalau antum mau melakukan dalam safar ini saja Mas, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sebelum subuh. Meskipun safar tetap dilakukan. Kenapa? Di sini la yada', tidak meninggalkan. Artinya mau safar mau mukim tetap 2 salat sunnah ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 salat sunnah apa saja? Yang pertama arba'an qabla zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur. Yang kedua adalah rak'ataini qabla al-ghadar, 2 rakaat sebelum subuh. Ini 2 sunnah yang paling dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. 2 salat sunnah yang paling dijaga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika safar pun juga tidak ditinggalkan. Arba'an qabla adzuhri, 4 rakaat sebelum zuhur. Ini boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tetapi lebih bagus kalau langsung 4. Apa dalilnya? Boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Dalilnya sabda Nabi yang bersifat umum, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Shalatul laili wan nahari mathna mathna." Salat sunnah di malam hari maupun siang hari adalah mathna mathna. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Hadis riwayat Imam Ahmad dan disahihkan oleh Al-Albani. Tapi kalau tidak pakai salam langsung 4 rakaat, maka lebih utama, karena sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lebih tegas, arba'un qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, laisa fihinna taslimun, tidak ada salam di tengah-tengahnya, tuftahu lahunna abwabus sama, akan dibuka untuknya pintu-pintu langit. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Nah, maka di sini kalimatnya jelas, laisa fihinna taslim, tidak pakai salam. Jadi langsung sambung 4. Tapi seandainya salam di tengah, enggak apa-apa. Tapi seandainya langsung 4, maka ini lebih afdal sesuai dengan hadis yang lebih tegas dalam bab ini. Hadis 350. Wa anha, dan dari Aisyah lagi, qalat, lam yakun, tidak adalah an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala syai'in, terhadap sesuatu, minan nawafil, dari salat-salat nafilah, salat-salat sunnah, asyadda ta'ahudan, yang lebih dahsyat di dalam menjaganya, minhu, daripada penjagaan Nabi, ala rak'atail fajr, terhadap 2 rakaat sebelum subuh. Hadis muttafaqun alaih. Jadi dari salat sunnah yang ada, itu yang paling dijaga oleh Nabi adalah 2 rakaat sebelum subuh. Yang kedua tadi 4 rakaat sebelum zuhur. 351 wali Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim, rak'atal fajri, 2 rakaat sebelum subuh, khairun minad dunya, lebih baik daripada dunia, wa ma fiha, dan seisinya. Yang dimaksud dunia ini adalah bumi, ya. Jadi semua kekayaan bumi kalau dikumpulkan itu, kalau dibandingkan dengan pahala dari salat sunnah sebelum subuh, itu tidak ada tandingannya, ya. Nggak ada nilainya dunia itu, karena dunia itu akan fana, sementara akhirat itu akan kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya 352. Wa an Ummi Habibah ummil mukminin radhiyallahu anha qalat, sami'tu, aku mendengar an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu, man shalla, barang siapa yang salat, itsnatai, ini kok itsnata ya? Ini mestinya itsnatai mestinya ya. Itsnatai asyrata rak'atan, 12 rakaat, fi yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam, bunya lahu, dibangun untuk dia, bihinna, dengan sebab 12 rakaat tadi, baitun fil jannah, satu rumah di dalam jannah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan dalam riwayat yang lain disebutkan tatawu'an, yaitu salat tatawu' atau salat sunnah. Coba kita cek hadisnya dalam kitab Sahih Muslim,
apakah sudah benar seperti itu atau ada kesalahan tadinya. Nah, di sini riwayat Darimi fintai. Ini riwayat Imam Muslim ifnatai. Atau fintai. Fintai. Berarti benar ya, tadi salah ya. Nah, ini bukan ifnata tapi ifnatai. Nah, maka kalau ada yang kitabnya salah diperbaiki sendiri aja. Man shallafnatai asyrata rak'atan fi yaumin wa lailatin bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa salat sunnah 12 rakaat sehari semalam, maka dia berhak mendapatkan satu rumah di dalam jannah. Kalau kita melakukannya setiap hari, jadi kita membangun rumah terus. Setiap hari 12 rakaat, ada rumah disiapkan dalam jannah. Besok lagi salat lagi 12 rakaat, maka disiapkan lagi rumah dalam jannah. Rumahnya jadi banyak. Nah, kemudian 12 rakaat ini dirinci oleh Imam Turmudi dalam riwayatnya, hadis 353, walid Tirmidzi nahwuhu, diriwayatkan oleh Imam Turmudi semisal hadis itu, wazada, beliau menambahkan, yaitu arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa rak'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah zuhur, rak'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib, wa rak'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya, wa rak'ataini qabla salatil fajr, 2 rakaat sebelum salat subuh. Nah, totalnya jadi 12. Jadi yang ada qabliyah dan ba'diyahnya hanya zuhur. Sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur 2 rakaat. Adapun yang tidak ada qabliyahnya adalah maghrib ya. Maka di sini hanya 2 rakaat ba'da maghrib, kemudian isya, 2 rakaat ba'da isya, kemudian yang tidak ada ba'diyahnya adalah subuh. Maka di sini 2 rakaat sebelum subuh. Adapun yang tidak ada qabliyah dan ba'diyahnya adalah asar. Tapi ini jangan disalah paham ya. Bukan berarti tidak boleh sholat sunnah qabliyah asar, bukan berarti tidak boleh sholat sunnah ba'diyah asar, tidak. Kita mau sholat sunnah qabliyah asar boleh. Ada hadisnya nanti akan kita baca pada hadis nomor 355. Ini qabliyah asar. Demikian juga qabliyah maghrib. Ada, nanti akan kita baca hadisnya. Ya, meskipun di sini hanya disebutkan 2 rakaat ba'da maghrib. Demikian juga qabliyah isya. Ada, meskipun di sini hanya disebutkan 2 rakaat setelah isya. Dalilnya apa? Nah, mari kita lihat hadis umum. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata kuncinya adzanaini. Baina kulli adzanaini, antara 2 adzan, yaitu antara adzan dan qamat, salatun, itu ada salat sunnah, liman syaa, bagi siapapun yang mau. Hadis muttafaqun alaih. Nah, berarti bisa kita salat sunnah sebelum setiap salat fardu yang 5 tadi. Kita lanjutkan 354. Walil khamsati, dan diriwayatkan oleh Imam 5 anha dari Aisyah juga. Ya, Aisyah siapa tadi? Ummu Habibah. Dari Ummu Habibah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafadha, siapa yang menjaga terus, menjaga itu artinya continue, ala arba'in qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat setelah zuhur, harramahullahu 'alan nar, Allah akan mengharamkan dia masuk neraka. Jadi aman dari api neraka. Nah, karena itu siapa yang pengen aman dari neraka, langsung masuk jannah tanpa disiksa, caranya adalah ini ya. Sebelum zuhur 4 rakaat, setelah zuhur juga 4 rakaat. Meskipun 2 rakaat boleh, tetapi kalau 4 maka itu lebih afdal atau lebih utama. Nah, 4-nya caranya bagaimana? Sama dengan tadi, 2 salam boleh, atau 4 langsung juga diperbolehkan. Hadis 355. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallah, semoga Allah merahmati, imra'an, seseorang, shalla arba'an, yang salat 4 rakaat, qabla al-asri, sebelum salat asar. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, dan dia mengatakan hasan.
dan Ibnu Khuzaimah, dan dia mengatakan sahih hadis ini. Nah, maka hadis ini dalil bahwasanya sebelum asar juga ada qobliyah, nggak ada masalah salat sunnah qobliyah asar. Untuk salat sunnah qobliyah asar ini lebih bagusnya 2 rakaat, kemudian duduk tahiyat awal, kemudian 2 rakaat lagi, kemudian tahiyat akhir. Lebih bagusnya begitu. Meskipun 2 salam boleh, ya. 4 langsung juga boleh. Dalilnya apa? Mari kita lihat. Kata kuncinya yafsilu bainahum. Hadis diriwayatkan oleh Imam Turmudi bahwasanya Nabi SAW biasanya yusalli qabla al-asr, salat sebelum asar, 4 rakaat, 4 rakaat. Caranya gimana? Yafsilu bainahum, beliau pisah antara 4 rakaat tadi bit taslim, dengan ucapan salam, tapi bukan salam ke kanan ke kiri, bukan, tetapi salam alal malaikatil muqarrabin, salam kepada para malaikat, yaitu membaca tasyahud awal. Jadi at-taslim alal malaikatil muqarrabin, salam kepada para malaikat, ini maksudnya tasyahud awal. Bisa dilihat di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi. Di sini disebutkan al-muradu bit taslim, yang dimaksud salam kepada para malaikat ini adalah taslimut tasyahud tuna taslimit tahallul, yaitu salam pada tasyahud awal, bukan salam untuk menutup sholat. Karena pada waktu kita tasyahud kan membaca apa? Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Nah, para malaikat itu termasuk ibadillahis sholihin. Ini dalilnya bahwasanya 4 rakaat sebelum asar itu paling bagusnya yafsilu bainahunna bitaslim, ya, dipisah dengan tasyahud awal, kemudian lanjutkan dengan 2 rakaat lagi, kemudian tasyahud akhir. Nah, ini semua sunnah-sunnah Nabi kita baca untuk diamalkan, bukan untuk hanya dimengerti saja, ya. Karena kalau hadis-hadis ini hanya kita baca tapi tanpa diamalkan, ini fungsinya apa terusan? Nggak ada fungsinya, tidak ada bedanya antara kita yang membaca dengan yang tidak membaca. Nah, maka kita sudah membaca seperti ini, mari kita amalkan. Kalau tidak bisa setiap hari, ya minimal ketika longgar diamalkan. Hadis 356, wa an Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sallu, salatlah kalian qabla al-maghrib, sebelum maghrib, sebelum salat maghrib. Sallu qabla al-maghrib, salatlah kalian sebelum salat maghrib. Thumma qala fi tsalitsah, kemudian beliau bersabda pada kalimat yang ketiga, liman syaa, bagi yang mau. Artinya tidak wajib. Ini perintah saya, bukan perintah yang wajib, yang mau saja. Karahiyata, karena Nabi itu tidak suka ayyattakhidhahan nas, bahwasanya orang-orang menjadikan salat sunnah sebelum maghrib sunnatan, sebagai sunnah. Maksudnya sunnah yang tidak mau ditinggalkan. Jadi Nabi khawatir kalau beliau menyuruh saja tanpa mengatakan liman syaa, bagi yang mau, maka para sahabat merasa bahwa ini ditekankan oleh Nabi sehingga mereka tidak mau meninggalkan. Nah, Nabi nggak suka seperti itu. Karena kalau ada orang-orang yang seperti itu, pokoknya sebelum maghrib harus sholat sunnah, itu nanti bisa mengundurkan sholat maghrib dari waktunya yang awal. Padahal maghrib kan waktunya pendek. Nah, kalau kita misalnya suatu saat terlalu sibuk sehingga tidak mampu sholat maghrib kecuali 6:30 misalnya. Nah, 6:30 ini kan sudah mendekati isya. Ini kalau masih menyempatkan sholat sunnah dulu gara-gara perintah Nabi untuk sholat sunnah sebelum maghrib, ini menyebabkan sholat maghribnya jadi kacau. Nah, maka Nabi mengatakan liman sya, bagi yang mau, ini supaya orang-orang tidak menjadikan sholat sunnah sebelum maghrib ini sebagai sunnah yang tidak pernah ditinggalkan. Nah, karena itu kalau memang waktunya sudah mepet waktunya, tidak usah salat sunnah sebelum maghrib, langsung aja salat maghrib, ya, karena waktunya apa? Ringkas. Wa fi riwayat Ibnu Hibban, diriwayatkan Ibnu Hibban, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghrib, bahwasanya Nabi sendiri juga pernah salat sebelum maghrib rakaatain, 2 rakaat. Jadi salat sunnah sebelum maghrib ini dalilnya ada 2. Pertama, sabda Nabi disebut sunnah qauliyah, yaitu sallu qabla al-maghrib. Yang kedua adalah perbuatan Nabi disebut sunnah fi'liyah, yaitu ini shalla qabla al-maghrib. Nabi sendiri juga pernah sholat sebelum maghrib.
Bahkan ada dalil yang ketiga, yaitu sunnah taqririyah. Hadis 357. Wali Muslimin an Anasin qala, Anas bercerita, kunna adalah kami para sahabat Nabi, nusalli biasanya salat, rakaataini 2 rakaat, ba'da ghurubi syamsi setelah tenggelam matahari, sebelum salat maghrib. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi yarana melihat kami melakukan hal itu. Falam ya'murna, Nabi tidak menyuruh kami, walam yanhana, tapi juga Nabi tidak melarang kami. Ini disebut sunnah takririyah, yaitu dilakukan oleh para sahabat dan Nabi mendiamkan atau merestui. Maka dalilnya ada 3. Sunnah qauliyah, sabda Nabi; sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi; sunnah takririyah, restu dari Nabi SAW. Cuman di sini perkataan Anas, falam ya'murna, Nabi tidak menyuruh kami untuk salat sunnah sebelum maghrib. Ini menunjukkan bahwa Anas belum pernah mendengar hadis sebelumnya tadi, yaitu hadis sallu qablal maghrib. Salatlah sebelum maghrib. Ini perintah dari Nabi. Ini hadisnya didengar oleh Abdullah bin Mughaffal, tetapi tidak didengar oleh Anas bin Malik. Sehingga di sini Anas bin Malik mengatakan falam ya'murna, Nabi enggak pernah memerintahkan kami salat sunnah sebelum maghrib. Ini karena dia tidak pernah mendengar hadis tadi. Tapi ini saja yang dapat kita baca pada malam hari ini, karena berikutnya akan kita baca tentang salat sunnah yang lain, sehingga kita cukupkan sampai di sini. Sebelum ditutup mungkin ada pembahasan. Monggo. Salat subuhnya telat. Kita karena telat itu mementingkan untuk mengerjakan sholat sunnah itu. Tapi udah tahu telat. Telat ikut takbiratul ihramnya. Iya. Kalau sudah tahu telat, jadi misalnya qomatnya qomatnya masjid terdengar, maka sudah nggak boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktubah," atau kama qala. Kalau sudah dikomati, maka sudah tidak boleh lagi mulai sholat sunnah. Tetapi kalau kita tidak mengetahui apakah sudah qomat atau belum, maka tidak ada masalah, kita sholat sunnah dulu. Meskipun kita bangunnya mungkin kesiangan, bangunnya kesiangan, yang kira-kira kalau sampai masjid ini kira-kiranya saya sudah terlambat dari takbiratul ihram ini. Tapi sholat sunnah dulu nggak apa-apa. Atau boleh juga langsung ke masjid, karena kita khawatir kalau telat salat subuhnya. Nanti setelah salat subuh boleh kita salat sunnah 2 rakaat setelah subuh, yaitu mengganti salat sunnah sebelum subuh yang belum sempat dilakukan tadi. Itu juga sahih hadisnya di dalam kitab Sunan Abu Dawud. Cukup nih? Tapi ini karena sudah ada adzan Isya, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.